الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Baik, ayo sekarang kita belajar menjadi orang beriman. Insyaallah kalau kita sudah merasa menjadi orang beriman, kita akan dimaksudkan bersama orang-orang yang selamat. Malam ini saya akan sampaikan 3 poin. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Di malamnya tuan akan fokus bab leboh pembahasannya. Sabuh ayat leboh penjelasan atau leboh poin penjelasan. Saya pernah ketika baca-baca Al-Quran itu ada ayat berbunyi ya ayuhan nas, ada ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, sehingga katanya ya timbul pertanyaan, bahkan kadang Allah nuhoi atau memanggil katanya dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, dan atau itu ya ayuhan nas. Apa artinya itu? Ya ayuhan nas itu artinya wahai seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, ayo kita pilih antara dua bohnya. Dan menurut yang 4, yang Allah nuhui hidayahnya dengan hai segala manusia, atau Allah nuhui hidayahnya hai orang-orang beriman. Pilih dalam diri masing-masing. Ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu khusus, Allah tak panggil orang-orang yang tak beriman. Karena banyak orang Islam yang tak beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, orang beriman itu kayak gimana tentu? Puku orang beriman, ya Allah lu patih bakron ya Allah, pokok di pu yang betul lu beriman itu, pemenahan beriman. Ya kan? Ayo kita belajar dari Rasulullah. Suatu hari datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Jibril, akhbirni anil iman Muhammad, kasih tahu dong kepada saya iman itu apa sih artinya. Maka Nabi menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri syarrihi wa khairihi. Pertama, yang diakui oleh Allah orang beriman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana percaya kepada Allah? Beri contoh. Nyo kopi kan? Nyopu ya. Kopi ya. Nyo sangat kopi. Kopi. Ma ayah. Nadengnya kopi. Munyo lenjip. Aci contoh mutu lenjip. Pale. Lenjip kopi. Kemudian don handengut. Ijak tirau dan yang makdan. Tengku handengutnya. Nyo handengutnya. Beklan lenjip kopi. Nak kalah ya? Kalau tanya nak kalah ya? Hana kalah. Yo. Kalah. Dolang tu betul apa? Nyo kopi. Lanjut kopi kebetulan ni traktor lah ngon. Kita jatuh mana pe? Traktor lah ngon murukok tambah mukoh hijau cuy. Hijau tu ngon dah. Ka, nyo tak jep. Tengok kita nyo positif belum merukok ngon nyalong. Dibuka tengok dah nyo. Tengok dah dengar dah. Ana yang kunya lu dah boglah lu di kopi hang dengar ya. Nak galah mak. Ayo, mau jadi orang beriman atau tidak? Kalau ingin diakui oleh Allah jadi orang beriman,
Dia nak beri contoh. Dia beri contoh yang katanya bukan beriman pun kalau. Benar mak dia dengar benda dari mak ibu-ibu dan tuan. Hana telah mak kan? Ya kan? Benar nak nak benar kan? Nak telah ni Hana. Hana. Kak, itu kan jawab. Kita belajar dari Nabi bagaimana cara beriman kepada Allah. Baik salah kan? Bahaya. Kala. Tahu tu, dia beri contoh dia dah dulu. Tahu tu berahaya. Anggap macamnya nak buahnya, letak buahnya kurma na, anggur na, apel pula jeruk. Macam-macam nak minum. Di tuan kalau banyak bulan, cik memang dari pos 7 bunga, terus pos 7 mana nak bulan. Itu oleh panitia. Dia salah masuk baju tu. Itu bila je sore apa lu? Oh, benar. Ijak ngorenya. Oh, mengadan bu baju buah. Mengan. Terus. Oh, jadi mangat mang buahnya. Jadi don terus karena buahnya. Yo. Nah salah mak. Hana. Ya, kamu deh. Hati-hati. Kalau ingin beriman pada Allah harus tahu jalannya yang benar. Ya kita nyebut salah tiga ulama dari Mesir. Beliau bernama Syekh Imam Al-Bajuri. Dalam satu kitab namanya Kifayatul Awam. Nanti dia nak tanya Mbak Burai kita nyawa. Nak buka kitabnya. Ditulis oleh Syekh Imam Al-Bajuri, cara orang beriman dengan Allahnya lebih macam. Ya, kalian berkata, dengar berkatanya. Karenanya inti, munyonyo hana sukses kitanya tak dengar, kitanya mau iman pada Allah, han diakui beriman pada Allah walaupun ya Allah nak kai haji 50 euro ya Allah. Itu mau nak masuk surga. Han diakui dia Allah. Pertama, Imam Al-Bajuri menjawab, cara orang bertauhid kepada Allah 3 model. Pertama, yang disebut dengan firqatun najiyah. Dong bahas yang paling baru boleh, paling atas. Yang pertama, ada yang disebut dengan firqatul kufriyah. Cara orang beriman, KTP Islam, di kitanya menganggap beriman, tapi hakikatnya kita sudah kafir. Nyampe pegah balon tu, sobgah yang kuah bibi oleh kewan ulun referensi Kifayatul Awam di dalamnya oleh Syekh Imam Al-Bajuri. Penulis kitab Kifayatul Awamnya guru beliau bernama Syekh Muhammad Al-Fadali. Apabila tak akui kopi yang membuat kita tak tidur, makanan yang membuat kita menjadi kenyang, angin yang membuat kita menjadi lega, duit yang membuat kita menjadi senang, maka sungguh cara bertauhid seperti itu adalah tauhid orang-orang kafir. Ya, gimana? Ayo, yang pegah penuh anak gimana? Ya, laki mah nyoba mandum jamaah inolah. Di kitanya alhamdulillah nyo insyaallah terake doa buat Allah baik nale covid nyan baik nale virus nyan. Kamu nale lon na abang almarhum Dr. Taufik Muhyiddin Wali SPG spesialis penyakit dalam SPD. Dan tanya abang apakah semua orang itu di Indonesia mati karena COVID? Tidak. Banyak orang mati bukan karena COVID, karena stres melihat COVID. Ya kan? Yang kedua ada ahli abang don kuliah di Belanda S2 di Belanda, kemudian najak orang Jerman. Bila bahasa adanya awak jak lah. Bila orang kan nak jak berpendidikan. Dan almarhum abang dan tuan, luanya nak pergi rumah sakit apa?
Nyan buknya langsung yang pudah rumah sakit. Nah, rumah sakitnya rumah sakit Walid. Dan beliau adalah termasuk dari bahagian ID ketua anggota tertinggi ID lah, Ikatan Dokter Indonesia. Itu terkejut waktu rumah abang bukan menang. Ternyata banyak yang mati bukan karena COVID, karena stres melihat orang kena COVID. Kalian, kalau begitu, kenapa orang tak stres ketika dia tak sholat? Kenapa dia tak stres ketika hilang tauhidnya? Kenapa dia tidak stres ketika akidah Ahlussunnah wal Jamaah hilang dalam batinnya? Nah, ayo. Urusan semayang lagi biasa lagi. Tapi punya COVID, takut habis bisa meninggal karena stres. Ini kejadian di Punge, di Banda Aceh. Kejadiannya tengok hitron COVID kan, meninggal seluruh mulam motor meninggal. Sehingga awak medis meneliti sehingga ia divonis terkena COVID. Dalam Serambi ya. Kan? Maka diolahlah berita yang lain, ternyata meninggal bukan karena COVID, sakit jantung. Nah, yang penelitian dari Abang Lentuan. Meyakini kopi yang membuat kita tak tidur. Nah, buah yang membuat kita kenyang, duit yang membuat kita bahagia, anak yang membuat kita senang. Maka kata Imam Al-Bajuri, itu tauhidnya firqatul kufriyah, yaitu tauhid orang-orang kafir. Mana dalilnya dengku? Bukan dalil, bukan hendang. Belum sebut dalil. Ma ramaita idh ramaita walakinna Allah ramanya, kan dalil. Muhammad, yang kau lempar itu bukan kau Muhammad lempar, aku yang melempar Muhammad. Ya kan? Apabila kita merasakan obat yang membuat kita pulih, maka sungguh ia itu sudah kafir. Nyo be nekoh abandonyo. Be dia tanah surah niku. Ngidanya sakit DM, sakit pulang, sakit kolesterol, tapi dia budrin. Dia bukan lagi ngidanya be baju budrin. Aku bukan abu yawi baju itu masalah mati itu naik. Oh, anjir tunggu. Nyo habis yang penjelasan be kokoh tu. Belabih dalam penjelasan. Makanya hidupnya ilmu hakikat boleh, ilmu syariat boleh. Ilmu syariat boleh, ilmu hakikat boleh. Digugah oleh almarhum Abu Ya Mudawali, so sibuk draw dengan ilmu syariat, hana dengan hakikat, yang sama lagi Wahabi, yang ada pun Wahabi. Yang Abu Ya Mudawali bukan yang kalau bukan yang nandori Wahabi. Yang pegah maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, Samadiyah bid'ah, hananya. Hanya mak Nabi, ayah Nabi dalam neraka. Hanya orang Wahabi ke kan. Ya. Nyo sang panjang mau idah dia orang. Karena perlu tahu kamu naik kalau ni terus ni. Kamu kan? Ya kan? Yang Wahabi itu tambahan tu. Ini yang buat khusus. Yang kedua, Imam Al-Bajuri berkata, bagaimana cara beriman kepada Allah agar kita diakui orang beriman? Yang kedua, model orang meyakini Allah dengan istilah firqatul jahliyah. Cara orang bodoh, bodoh, cara orang kafir beriman. Menyonya cara orang bodoh. Contohlah mengkopi. Ni jawab kan? Ni apa betul apa? Kita tanya ada dia kopi. Lalu dia betul tak? Kau betul. Oh, sangar kau kopi. Sangar dia. Tengok kita tanya dengar dengung. Ijak ngong kita dengung gimana dengar. Hanya pakai apa? Beklam yang kenya, lebuhnya lonjit. Lebuh akunya lonjit. Angkanya dengar. Tanya ngong. Jadi yang pergi dengar kopi yang kon yang pergi dengarnya Allah dan hijau kekuatan bak kopi sehingga alun dengar. Ya, nak salah. Yang Allah yang berkehendak lun dengar
Allah dan Allah je buat kopi kekuatan najut sehingga alun han dengar. Nah salah. Yang salah sid karena yang model lagian adalah tauhid urang bodoh. Ka lo mati lo. Kibanci tanya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki baginya, yang mandum ba Allah. Saya minum kopi tak tidur, Allah. Saya makan buah jadi kenyang, Allah. Saya minum obat menjadi pulih, Allah. Semuanya adalah karena Allah. Koma, titik lah, tak salah surah tu. Itulah lagi dua megah mano hijab baju hodrin megah napul megah dia Habib mandum ba Allah. Nya nak sama lagi kejadian hijab tira urang. Hijab tira urang ni bu. Ya, nya nak kejadian le tsunami di Melabuh. Hijab tira urang jak cu dah kau cu peng kau. Sehingga ditangkap oleh tentara. Idanya urang pakai baju kehendak Allah. Ya. Di tentaranya itu yang kenapa kehendak Allah? Memangnya ada yang bukan kehendak Allah? Percaya nggak pada rukun iman? Percaya. Kalau begitu temucu kehendak Allah. Kehendak Allah. Nah dah. Maka dia bet titik lah yang komanya maknya. Jadi dawat TNI nya nejaklah bahasa boh dayah jauhi dengkunya. Ijak dengkunya jak main parang tapo sikim tapo. Puduk laju lika anak mudanya. Hai anak muda, kena oleh. Nak kalau parang. Nah, tu. Nyapu ah, tikin. Dia pilih banduanya, bandua kehendak Allah, pilih dah. Pilih. Ke mana? Bagaimana jawab mayu pilihnya bandua kehendak Allah, betikah jawab. Ya, oleh karenanya kiban cara kita beriman kepada Allah, ilmu prunawa. Selama lun but bak abuya lun tuan, abuya punya buding. Jadi lun teringat Abuya tengah ceramah di Aceh TV misalnya kan, Aceh TV. Nah tidak orang tanya orang telefon, Abuya salah enggak orang bertauhid kalau sikit-sikit kehendak Allah, sikit-sikit kehendak Allah, yang buruk kehendak Allah, yang baik juga kehendak Allah. Lama tidak banyak pada pertanyaan dah nopo kan. Dompres juga jawaban Abuya. Dah habis mandu hidayah Abuya jawab. Begini. Kalau kita selalu menisbahkan Allah kalau sudah berbuat. Contoh, kita sudah berzina. Kenapa kita mengatakan itu kehendak Allah kalau sudah berbuat? Apakah sebelum berbuat dia tak pernah bilang kehendak Allah? Nyo je kopi yo. Watai lentuan cip sangar nyo kopi yo, lelem puduk baru lem pegah kehendak Allah. Segala nanti apakah anda pegah kehendak Allah? Mana jawab dia? Menyumenan dan simpulkan oleh lentuan, ikhtiar itu perlu. Baru kembali ke hakikat. Sembahyang itu perlu. Baru setelah itu kembali ke hakikat. Nyona sabu ajaran kon menan aku. Sabu ajarannya apa buka? Hanapu semayang le yang penting hati god. Dupu semayang punya hati na god. Nyan. Yang kana ajarannya di Aceh aku. Hanapu tai haji bawa apa yang penting hati god. Magi baca haji, kakak dah nit sengaja lo haji karena Allah Taala. Kabeh. Mana payah tawaf, mana payah tawaf. Hana payah saja gede Mina hana payah. Ya kan? Jadi coba simpulan. Menyomenan sahabat Nabi na sabah wate jak Rasulullah. Wate Nabi, watenya Nabi tanya sahabat, nya ini kenya unta tau. Ditanya Nabi. Pakan Nabi? Kan aku ilahnya unta tau. Ini kenya. Unta non Nabi. Jak sahabat. Pakan Nabi? Mana? Pakan handika untanya. Untanya kan mahal harganya. Pakan handika. Mana Nabi? Ilun puwa ba Allah. Yang sahabat Nabi pula ilun puwa ba Allah. Teorinya betul, cara mengamalkannya salah. Kata Nabi, kon menan cara mengamalkan tauhid. Ikat dulu untanya, baru serahkan ke
Ya, benar. Mufhum kan? Minum dulu kopinya, baru serahkan ke Allah. Kemudian minum dulu obatnya, baru serahkan ke Allah. Lun sakit perut, dong gimana cara beli obat? Tetap beli obat tajib. Ya Allah, urusan pulih ya Allah, badran ya Allah. Tapi lun ke ikhtiar. Ini namanya syari. Begitu juga COVID kemarin. Jangan takut pada COVID. Ikhtiar perlu. Kalau pihak pemerintah menyuruh pakai masker, pakai. Suruh vaksin, jangan laksanakan. Yang jangan takut. Nggak boleh takut, itu makhluk Allah. Kamu nanya? Salah surah tu. Lagi lo tuang ke berah mana? Pakai masker Pulau vaksin kenapa begitu? Serahkan semua pada Allah. Anjir. Ikhtiar ile pakai masker, vaksin sudah siap, sudah serahkan kepada Allah. Yang jangan takut. Kaile. Ya, yang merasa salah mulai malamnya perbaiki tauhidnya, perbaiki agar kita menjadi orang sebagaimana Allah katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, ini Allah panggil kita yang beriman. Bagaimana beriman itu? 6 yang sudah kita bahas. Percaya kepada Allah. Kau faham? Nya nak faham dia tanya mbak online be tua be salah tu. Be salah kau nya be kokoh atas lu. Ceramah lu mulanya kamu mulai kokoh lewatnya, tawanya babi ni kokoh. Demi kepentingan roh lah sebenarnya. Ya, hati-hati. Jadi saya jelaskan kembali, cara bertauhid kepada Allah itu bertauhid sepenuhnya kepada Allah. Ikhtiar jangan lu, syariat jangan lu lupa. Mufhum kan? Kalau kita lapar, jangan serahkan pada Allah. Makan dulu, baru serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lun teringat nata buat cerita waktu lun tuan semua buat di SMK, nata buat SMK lah di bandar. Ini nanti ruang murid lun tuan tanya mana? Pak Denggu, kami ingin bertanya dong. Lun buka tanya juga pun tanya. Kami ada temukan orang katanya solat itu nggak payah lagi ruku, sujud, i'tidal, nggak payah lagi katanya. Yang perlu itu niat saja. Benar, bukan ya? Lu tanya mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Mak, ayah, lu kena tanya mbak Ron mantu. Gidanya semayang serba rakaat, ana pakai nit nah. Nah, ana kan? Jadi yang perlu pui nau. Nit ile atau ruku' ile atau sujud dan sebagainya. Pui yang perlu nit, teman-teman. Jadi memang kita mau lakai ilmu muridnya. Kita yang balon, lepas lu tanya, mana pakai rokok ni? Hanya bagi banci, ijak orang kopi dan ku ijak besan kopi, kau atai leho, sambil dalam sampai leho karena Allah Taala. Kabe, dia kopi tu lagi biasa tu benar. Dia rokok maknum di bawah. Jadi tanya yang balon yang gimana jawaban? Aku ni jauh dia. Pak, jawablah sebentar, kami tak tahu. Lu jauh benar. Oh, itu mudah sekali jawabannya. Bilang sama abang itu yang punya ajaran sesat itu, lu enggak benar kan? Besok kalau sakit perut jangan ke WC, niat sengaja aku sakit perut karena Allah Ta'ala. Kalau mau makan waktu lapar jangan ke dapur, niat sengaja aku kenyang karena Allah Ta'ala. Menanjarani kabeh perkara. Nah, hati-hati, ini ajaran Jabariyah. Bacu-bacu ba Allah, bacu-bacu ba Allah. Teorinya betul, pengamalannya salah. Kamu faham kan? Kaji buat tingkatkan wate habis kan. Beginilah cara beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah menjawab. Yang kedua adalah ketika Jibril bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Iman itu apa sih Nabi? Antu'mina billah wa malaikatihi. Lu rasanya anak payah nuzurah banyak wa malaikatihi. Kita semua percaya kepada para malaikat. Malaikat itu bukan dari kalangan perempuan, bukan dari laki-laki, bukan juga dari banci. Tidak ada malaikat banci.
Mamba kartun-kartun hana dia buku kartun-kartunnya. Hana. Lalu urung malaikatnya dalam mindset urungnya mutayyib kemudian urino. Ini ko malaikat. Nah, yang kedua, wa tu'minu bi kitabihi, percaya kepada kitab-kitab. Nah, ini ada hubungan dengan bulan Ramadan. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah pernah bersabda bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan kitab-kitab suci. Ba'fun bulan Ramadan Allah turunkan lembaran kepada Nabi Ibrahim pada malam ke-1. Ya. Jadi malam ke-1 Allah turunkan suhuf. Suhuf itu artinya lembaran. Ini Quran. Ini namanya mushaf. Namanya Quran, namanya mushaf. Kalau ini kalau satu lembar ini namanya safun. Hanya safunnya. Kan? Mau suhuf, ya nyo. 5 lembar, 7 lembar, ini itu nama suhuf. Nah, di bulan Ramadan Allah turunkan beberapa lembaran wahyu tepat pada tanggal 1 Ramadan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada tanggal 6 Ramadan Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi pun kitab Taurat ni. Nabi ya nyapa buat dah macam ni. Nabi Yusuf Taurat tanggal baru tanggal 6 Ramadan. Kemudian Injil pada tanggal 13 Ramadan. Nyampe duanya ilmu. Ingat boleh. Ternyata malam Ramadan itu tempat diturunkannya kitab-kitab suci. Yang kedua, Injil kapan diturunkan? Pada ke-13 Ramadan. Al-Quran kenapa kapan turunkan? 24 Ramadan. Khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan. Nah, nyolong dengar beragak. Lem sampaikan tentang cara Allah menurunkan Quran. Allah menurunkan Quran melalui dengan wasitah atau perantara Jibril sekaligus. Ya Jibril, ya Allah, ini ku berikan Al-Quran turun untuk Nabi Muhammad sekaligus sampai ke Baitul Izzah. Ya, nak kabur nangnya Baitul Izzah. Sampai di Baitul Izzah barulah Jibril menurunkan secara berangsur-angsur. Ini hari ini untuk Nabi Muhammad. Nyo untuk tengok nyo suratnya, nyo ayatnya berangsur-angsur. Nah urung dia tengok. Al-Quran itu yang disebut Quran itu yang mana? Nyo lagi tanya Mbak. Ini Quran itu bukan? Ada orang mengatakan iya Quran. Tapi dalam catatan almarhum Abu Yamdawali dalam kitab Al-Fatawa, alhamdulillah alhamdulillah kitabnya menyomongan betul kalau terjemahkan dulu. Kitabnya bahasa Arab dan Arab Jawi. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia yang mendon-dona. Diturah oleh almarhum Abu Yamdawali bahwa nyokon Quran. Mampak si Quran dulu. Yang Qurannya kita baca, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang makna itu keluar, itulah yang disebut Quran. Mamanya kedanya ada sebutnya Quran. Sungguh kita sudah berkata ini dengan kalam Allah menurut Ibnu Taimiyah. Menurut Mu'tazilah, hanya ada di kaum Mu'tazilah meyakini inilah yang disebut Quran. Ya, ku masuk dalam yang mana mana ada ku.
Aci dalam kena tanya. Nyo pun nanti nyo. Nyo kan lapik yang. Ya kan? Nyo mentang tanya anak andung. Yang nyo mak. Hati-hati, ini akidah Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Al-Quran itu makhluk, bukan firman. Ni balah hantu la Imam Ar-Razi, la Imam At-Tabari dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dibugah oleh Imam Taimiyah, nyo adalah makhluk. Al-Quran ini makhluk, akan makhluk. Karena nyo makhluk, nyo kan lapik makhluk saya buka nyo. Nyo lapik nyo kan puan, nyo kotak. Nah, ini kan makhluk. Tinta juga makhluk. Ya kan? Apalagi kemudian nomor-nomornya, harakat siapa yang buat? So yang pakai phone harakat bukan Nabi Muhammad, namanya Abu Aswad Ad-Du'ani yang hidup pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang disurah oleh Abu Dawali, dia baca dalam kitabnya, dalam bukunya. Maka yang disebut Quran itu, firman Allah itu adalah maknanya. Satu pendapat ulama. Pendapat yang kedua, ini tetap Quran, tapi bukan baknyoli, karena ini makhluk. Nah, ini juga tetap disebut dengan Al-Quran. Nah, untuk penjelasan lebih banyak nanti dibaca dalam kitab Al-Fatawa. Nanti nak bab panitia tengku belum menghadap kitab Fatawa, buku Fatawa. Ini fatwa-fatwa Abu Yang Dawali. Termasuk naurudanya Abu Ya kiban hukum pasang kawat laigo. Dia Abu Ya kiban hukum main bola. Ini dah jauh sih. Jauh dari Abu Yang Dawali insya-Allah dalam kitabnya. Confirm kan? Yang kedua naurudanya. Yang hati-hati. Ijak saudara gedenyo dari kalangan Nasrani atau Kristen, dia bilang, umat Islam kenapa sih nggak percaya kepada Injil? Kan kitab kami Injil. Padahal rukun iman salah satunya percaya kepada kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Jadi mereka memaksa bahwa kita harus mempercayai Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Betul ya? Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka tahu rukun iman orang Islam adalah percaya kepada kitab-kitabnya, termasuk Injil. Yang salah bu. Yang dimaksud Injil dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan itu, tapi Injil asli dari Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab Injil aslinya wallahu alam hadapan tapi asal Injil, asal Zabur, asal Taurat, alhamdulillah disimpulkan mandum dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, menjadi orang beriman harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Jadi langsung menjawabnya karena tidak. Jadi antum minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, percaya kepada Rasul Nabi Muhammad terakhir, bukan Ahmad Musaddiq, bukan Lia Eden, bukan Tugimin. Ya. Di Indonesia ini banyak sekali nabi palsu. Tugimin, Ahmad Musaddiq, Lia Eden yang mengaku draw dengan Jibril. Laki yang merumpuk dengan Jibril di Monas, Jakarta, karena Jibril perahinan. Dipegah lagi, nyupai merumpuk Jibril UFO. No UFO. Yang pesawat bulat-bulat, yang alien, yang pesawat alien. Jibril punya kemudian perah Lia Eden di Jakarta, pah di Monas. Lia Eden. Sehingga Majelis Ulama Indonesia menyimpulkan di Indonesia sudah lebih 200 orang mengaku nabi. Di bandara ada bro 200 nabi mengaku. Maka wajar kata Rasulullah, afatuddin salasah, agama ini akan hancur kalau kalian sudah menemukan 3 golongan. Ingat kata Nabi 3 golongan. Kalau sudah melihat 3 golongan ini, lihatlah Islam kalian akan mulai hancur sedikit demi sedikit. Siapa yang pertama? Imamun jairun, pemimpin yang jahat.
yang tak mau peduli terhadap rakyatnya, yang tak mau peduli terhadap masyarakatnya. Kemiskinan dibiarkan, korupsi terus terjadi, keadilan tak pernah akan ada, agama dibiarkan terhina. Kamu rumpuk kata Nabi, afatuddin, bersiaplah, lihat agama kalian akan dirusak sedikit demi sedikit oleh orang yang beragama Islam. Yang kedua, faqihun fajir, ulama yang jahat, menyebabkan yang perleh sesuatu, perleh peng, perleh jabatan, perleh kursi. Padahal sampai-sampai dia mata kursi, tapi perleh je kursi. Ya kan? Maka lon sangat setuju dan lon terharu lengkalan kitab Ihya Ulumuddin. Nyan, baca sejarah. Ketika perang salib kedua terjadi, lon jelaskan perang salib lah, mufhum surah. Jadi di antara perang yang terjadi di dunia nah perang yang betul-betul perang yang membuat bumi menjadi bergetar. Maksudnya adalah kekejaman terjadi yang disebut dengan perang salib. Perang salib pertama kali dibangun oleh Paus Urbanus II tahun 1095. Sehingga yang terjadi ketikanya ke umat muslim mandum terhina. Nah yang model urang perang salib waktu merupakan umat muslim ikoh boleh icoknya iplahnya nyoku abah iplah icok jantung nunggu menjara dulu. Begitu biadabnya perang salib di Palestina. 300.000 orang meninggal karena atas perintah Paus Urbanus II tahun 1099. Kenapa itu terjadi? Imam Ghazali mempelajari ketika itu. Kenapa Islam mundur? Salah satunya, Islam tak pernah mau bersatu kembali. Fanatisme kepada kelompok. Hai, lo dayahnya apa? Hanafi daya awak kah? Hai, lon dayahnya apa? Hanafi daya awak kah? Hai, lon dengkunya apa? Hanafi dengku awak kah? Dipelajari oleh Imam Ghazali 3 penyakit umat muslim. Kenapa umat muslim tak pernah maju-maju? 3 penyakit. Salah satunya masih hegemoni, egois, mempertahankan kelompoknya masing-masing. Yang model lagi lu tak ada Samkah Habibikot Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali mempelajari bahkan umat Islamnya terputus-putus. Kenapa Islam tak pernah maju lagi? Salah satunya umat Islam meyakini kelompoknya paling baik. Kawan lain. Kalau seperti itu model kita memajukan Islam, itu bukan orang yang ayah, tengku-tengku, mak-mak elon tuan hormati, apabila orang dah memandum sabi-sabi memakai, baik mengaku dah orang beriman nengku. Bahkan karena Nabi sendiri bersabda, "Man kana yu'minu billah wa malaikatihi falyukrim jarahu," muliakan tetangganya, "falyukrim dhaifahu," muliakanlah tamu-tamunya. Kamu nampak ke Nabi kan? Ya. Coba, mangkana yu'minu, karena kalau ada bahasa Nabi, yu'minu, beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, falyukrim jarahu, muliakan tamunya, muliakan saudara. Ya. Jadi kon berarti lo tuan kahyu tak kamalim tak hana dengku, gelem tuan manusia biasa sih. Nyolong putruk haba dari para alim ulama, dari Rasulullah, termasuk derajat tuan, untuk kita saling mempersatukan diri, saling kita menghormati diri. Maka dipelajari Imam Ghazali, maka beliau buatlah kitab Ihya Ulumuddin. Kenang ke itu salah sidro panglima perang yang menyelamatkan Baitul Maqdis, namanya Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. So yang didik beliau-beliaunya ilmu Imam Al-Ghazali. Salahuddin, kalau engkau ingin menyelamatkan Baitul Maqdis, jangan pernah mengaku diri paling benar. Satukan umat muslim. Satu.
Maka Baitul Maqdis ketika itu berada di bawah kekuasaan daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Benar kan? Benar kan? Kata Nabi Muhammad, Islam akan hancur faqihun fajir. Para ahli fikih kamu mulai ditapeng. Menyo jabut hanapeng hantim jabut, hantim subut. Ya kan? Tengku nak kemah, tengku nak peruno kamu menasa. Umah nak kemah, perut roh menasa. Dua roh. Mana ada najat dua lain. Dia fikir je lah ulai dua roh. Dia dah jadi orang. Merupuk balik dia peluruk dia. Rukuk dah bagai hantil. Merupuk memang kupi. Oh, yang model lagi yang kena rajak pun. Yang model lagi yang dia sebut, yang kita sebut faqihun fajir. Hati-hati. Hati-hati. Maka Rasulullah bersabda, asyaddun nasu azaban yaumal qiyamah alimun. Di hari kiamat ada kelompok manusia yang besar sekali azabnya. Siapa itu? Ulama. Hati-hati. Menjadi seorang ulama sulit. Kenapa? Karena besok di akhirat mereka yang paling besar siksaan dari Allah. Alimun la yanfa'ullah bi'ilm. Orang alim yang tidak ada berkah ilmu. Menyokah menong katanya, nyok. Menyokah ceramah lagi yang sampai-sampai. Menyokah semubut lagi yang sampai-sampai. Hana berkah ilmu. Calon ahli neraka. Maka ayo kita bersatu kembali. Nyan ruh nya idanya Tengku Umar Cunyadi nya tengok ipreh idanya pak cucolon yang mehet lo macenya maju lo. Maka ibu dah mulai luntuan ketika luntuan semubut kitab Qanun Muqta Alam. Nyan kitab kerajaan Aceh Darussalam. Jadi lu baca ibu oleh Iskandar Muda seorang yang hana ingin bersatu necok pudeng pudua tuhulai. Oh hana main kena muda nabu. Ya, ni baca kitab Qanun Muqta Alam. Itu undang-undang dasar kerajaan Aceh Darussalam. So yang hae bersatu necok pudeng pudua tuhulai. Fatwa Iskandar Muda. Pakandankan beliau fatwa Iskandar Muda. Kan Iskandar Muda tiro rumah orang malim kon tiro raja, tapi tiro orang malim dan raja. Kak menyau menan tengku sekalian, mak sekalian, ayo kita semua bersatu. Kata Nabi Muhammad, alaikum bil jamaah. Kalian semuanya harus bersatu. Man syadza finnar. Siapa yang sendiri masuk neraka. Jadi punya jamaah ada yang mesti contoh cerita drawa. Sekurang draw tabung surga tinggal di draw. Niat insya-Allah diselamatkan oleh Allah. Bahkan sahabat-sahabat berjamaah, sembahyang berjamaah, ya kan? Baca hubu berjamaah, baca kauri berjamaah. Gedanya dapat tajak bak kauri berjamaah, bersilaturahmi berjamaah, main chip juga berjamaah. Percaya berjamaah. Ya, yang chip tak punya kecil dah. Nah yang model dengan lun yang orang kopi cerita pada lun tu orang main chip dari pos 7 bunga, pos 7 malam highway. Teh hangat sabar besar. Teh hangat sabar duduk pos 7 bunga. Macam ni, pun tujuh malam. Jadi, teh hangat perlu ini. Lerwe kan? Lerwe lah bukan cuma kan? Yang dengan pakai ngong anti roda. Bagi dua teh hangat. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo kita bersatu. InsyaAllah kalau kita bersatu, insan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah dengan bersatu, Allah akan menolong kalian. Tahu? Beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasulnya, tidak mengakui nabi-nabi selain, tutup sampai Nabi Muhammad. Maka yang kelima, beriman pada hari kiamat. InsyaAllah kita nyoh hana triple kita nyoh kiamat. Nah orang tanya yang balun tuan tengku Imam Mahdi pu kalahi lun jawab kalahi Imam Mahdi. Nak patih habalun punya nak patih jak dah baca hadis. Jak dah baca hadis. Yang ahli matematika nak siap lun hana ahli nak hitung tu. Tolong hitung, lun jelaskan.
Nyo katanya kena bukti, kena tak bahas bukti pui kalah Imam Mahdi pula. Dalam kitab Qaul Mukhtasar fi Imam al-Mahdi al-Muntadhar karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lun hanalu hafai hadis di mana sebutkan kitab bukan Rasulullah Imam Mahdi hantro Imam Mahdi kecuali urang-urang kamerumpok sabuh fenomena. Dan fenomenanya adalah terjadi dua go gerhana. Dua go gerhana dalam 2 tahun. Yang bahasa hadis benar. Dua go gerhana dalam 2 tahun. Buka Google, punya hana patih habalon, buka Google. Serba pertahun yang lalu yang kalau Nabi sampaikan terjadi pada tahun 1981. Terjadi gerhana 2 go dengku 4 bulan Ramadan tanggal 14 Ramadan 3 tu terjadi tanggal 28 Ramadan tahun 1981. Buka Google punya anak petih. Yang kedua terjadi dalam 3 tu 4 tahun yang lainnya 1982 terjadi gerhana tanggal 15 Ramadan, terjadi gerhana 3 tu tanggal 20 bulan Ramadan. Bahasa Nabi apa? Tidak akan terjadi, tidak akan datang Imam Mahdi sebelum terjadi gerhana tahun 1982. Dino 2022 kurang tiap doa naufo matematikanya tak dah wilun putus. Menyepakat lu mahayal je, lu ahli mahayal tapi pakai matematika je. Ni tu dia amat. Anak-anak yang jarang 2022 kurang 1982 baru Puplau Pak Puplau ya? Ya, tak buka jumpa Puplau nama. Kalau begitu umur beliau berapa sudah? Kisaran ni dia. Kisaran 40 tahun. Dan umur beliaunya hana wajib tak imani. Nyo kan kira-kira dalam bahasa hadis Nabi benar. Yang mengandung juga Imam Mahdi kalah masalah umur wallahu a'lam. Menyata pakai akal katanya berarti umur beliau 40 tahun. Kemudian dan terkejut tuan, lu baca kitab Kasful Ghaibiyah. Nah itulah hinan bahawa Imam Mahdi khilafiyah ulama. Apa yang diangkat Imam Mahdi? Nah ulama apakah Imam Mahdi diangkat pada umur 50 tahun, diangkat menjadi Imam Al-Mahdi. Nah yang ulama apakah umur 40 tahun. Ya, andai nyo kamu 40 tahun hana berita lom. Mungkin 30 tahun tu anak triple anak muda apa anak muda? Anak muda yang boleh leong, yang belum kahwin lagi tu. Ni kata Imam Mahdi dah nampak kahwin le, karena mungkin ada lelaki Imam Mahdi kahwin dia aja. Mungkin. Terus tengok Imam Mahdi katanya orang agam yang gagabu dengan perintah Imam Mahdi. Perang. Basmi. Maka mau rinang di bang angkat rumah tu. Rinang di bilik ya. Anjir di bilik. Pakan karena Dajjal akan mitau rinang. Dajjal mitau rinang le orang agam. Kenapa? Karena kasus jatuhnya Nabi Adam alaihissalam karena perempuan. Makanya masa jahiliyah perempuan dihina sebelum Nabi Muhammad. Perempuan terhina. Lahir perempuan urinau panen alam mikubu laju termasuk anak Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab segala tamu Islam na urinau. Maka kubu oleh Umar bin Khattab, maka dimasukkan anaknya itu dikuburkan hidup-hidup. Umar bin Khattab segala tamu Islam. Maka jika tamu Islam Umar bin Khattab sampai ingat masanya. Guna sampai itu di mata. Untung datang Rasulullah. Nah salah tidur sahabat tanya, ya Rasulullah, ayo hakkan kepada siapa hak saya menuruti perintah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Nabi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Nabi? Kepada ibumu. Berapa kali Nabi sebut ibu? 3 kali. Maka wajar katanya nah mindset boleh katanya menyomenan surga di telapak kaki kan tu dengar surga di telapak kaki ayah nyampe dalam tu lagi maaf pak surga tu kada boleh lebih ke mana. Itu adalah bahasa kiasan orang Aceh, bahasa kiasan orang Jamun.
Berarti yang menan urang inang pada urang sebut oleh Nabi. Nego kan? Lenyan baru disebut oleh Rasulullah. Kepada siapa lagi? Kepada ayah. Gini terakhir disebut oleh Rasulullah, wahai ayah-ayah sekalian. Uri inang dari phone dua lelong. Hai uri inang kan? Hari kan? Maka hati-hati. Ya, memang di sisi lain uri inangnya yang menyebabkan Nabi Adam turun dari surga, tapi juga perempuan adalah hiasan dunia, urusan dunia. Ad-dunya mata wa khair, dunia itu perhiasan. Di mana perhiasannya? Al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Padahal Nabi sebut mana? Kamu berdoa? 3. Berarti perempuan berapa kali? 3. Laki-laki perempuan laki-laki 1 laki-laki hanya terserah baru. Ya, kau punya duit, ya kan? Ayah seharusnya yang wajib berterima kasih kepada Rasulullah nya urang don Kenapa? Nabi yang mengangkat perempuan. Alhamdulillah Nabi. Andai hana Nabi mungkin tu orangnya katanya menyiksa orangnya. Kau komen? Menyembenai Imam Mahdi pada kamu 40 tahun. Sudah lahir? Sudah. Kapan dia muncul? Baca kitab Kasulul Anbiya. Tanda Imam Mahdi akan muncul ketika terjadi kemarau berkepanjangan. Ingat, terjadi kemarau berkepanjangan. Ketika kemarau yang terjadi, siap-siap laju hana trade akan terjadi turunnya Imam Mahdi dan akan melawan dengan fitnah Dajjal. Maka lu baca berita. Waktu ditulis oleh Badan NASA Amerika Serikat bahwa mereka menemukan cincin matahari akan terus berkembang besar tepat pada tahun 2024 dan 2025. Efeknya kemarau 3 tahun. Ya kan? Betul berahli Syekh Muhammad Al-Fatani dalam kitab Kasyful Ghibah. Menyomenan nyo yang lagi nyo hana wajib tak imani. Yang pak hana wajib itu mengenai umur Imam Mahdi, mengenai kemarau hana wajib. Yang wajib Imam Mahdi pasti turun memimpin kita semua. Maka oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi, lanjutkan cita-citamu sebelum datang Imam Mahdi. Jadi lanjutkan aja minum badukah semayang. Ya, mau baru lu tanyong 5 juta 80 rupiah. Kabeh ada muda gimana. Ni kaji jak Jawa ni, seperangkat alat solat. Kafum kan? Menyomenan simpulkan cara beriman kepada kiamat adalah mengimani kiamat pasti akan datang. Yang keenam terakhir, bahwa Rasulullah mengajarkan pada kita antu'minu biqadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qada baik Allah, qada buruk Allah. Sakit perut dengku, itu qada Allah. Rindu dengku, qada Allah. Sehat dengku, qada Allah. Sakit kepala, qada Allah. Meninggal anak, qada Allah. Baik buruk dan benarnya semua kehendak Allah. Mau urang Madinah kehendak Allah? Iya. Urang Makkah kehendak Allah? Iya. Rumahnya payah surahnya, pakai je benar itu baik salah surah kau. Jadah Madinah. Pakai kehendak Allah. Pemenang. Semuanya kita yakini yang buruk kehendak Allah, yang baik kehendak Allah. Kale. Maka ijak sahabat Nabi. Yang waktu Nabi semubut dibekali Rasulullah, yang singah urang munyo kata mau surga akan ditakdirkan oleh Allah, yang tak mau neraka akan ditakdirkan oleh Allah. Ijak sahabat tanya Nabi, munyo menantu pulang semayang. Andai kamu dalam neraka Nabi, untuk pulang semayang Nabi, kan apa ya di semayang? Kata Nabi, if'al, lakukan seperti biasa.
Jadi meyakini kehendak Allah itu benar teorinya baik dan benar yang buruknya, tapi pengamalannya harus lebih belajar lagi tentang tauhid. Kafir nyokehnya yang disebut oleh Rasulullah, yang disebut dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Menyokal lengkap cara beriman lagi nyawa, insyaallah kita terpanggil. Ya kan? Wahai orang beriman, kenal. Niat Allah yang memanggil. Oh, mau hana panggilan lain yang lebih mulia, yang lebih indah kecuali panggilan Sang Maha Pencipta. Ya ayyuhalladzina amanu. Kamu faham kan? Menjadi orang beriman harus bisa seperti yang Tuhan sampaikan benar. Hana teringat aku, yang teringat nejak bak gure ni sebut kamu bak tauhid, kamu nak faham. Kiban cara beriman pada Allah, kiban cara beriman pada Rasul, kiban cara beriman pada Nabi, kiban cara beriman pada kitab. Jakbut. Agar menjadi orang beriman. Satu poin. Yang kedua, kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Lun jelaskan bacut tentang perjalanan puasa para nabi-nabi terdahulu. Monyo nabi kita nyo Nabi Muhammad segala mitun yang perintah puasa, nabi puasa titun sebulan lewro. Mesti contohnya bulan Rajab, berarti bulan Rajab lewro. Tinggal bulan Muharram lewro, Rabiul Awal lewro, Rabiul Akhir lewro. Menan. Yang segala mena perintah puasa Ramadan. Nah, dalam kitab Imam Ibnu Katsir Al-Quranul Azim dan kitab As-Suyuti dalam bernama kitabnya adalah Ad-Durr Al-Mansur menjelaskan orang Nasrani ternyata juga diperintahkan oleh Allah puasa Ramadan. Cuma diperalat, benar peralat ni. Dia mesti tanya kau umat Nasrani diperintahkan oleh Allah puasa, orang Nasrani ubah galak aja. Hai, baju budak, mana puasa? Singa kata. Nyanyi orang Nasrani awak masa Nabi Musa, Nabi Isa. Tak baju budak. Singa mana cik? Akibat nak mengut puasa. Akibat galak-galak adanya lah. Nak mengut puasa tu. Nak galak. Nak galak baju singa kata. Mana awak Nasrani? Jadi qada jaju. Macam kata ini riwayat orang Nasrani puasa 50 orang. Karena qada jaju. Namun Nasrani. Dan ternyata dalam kitabnya yang baca, umat Yahudi juga perintahkan oleh Allah puasa Ramadan. Tapi beda aja umat Yahudi. Dipenuhnya perintahnya. Gimana cara? Puasa sebulan hitung tiga. Tahu mana? Maka Allah memerintahkan kembali kepada Nabi Muhammad menyamanan Muhammad nyo lu perintahkan puasa karena awai najib lu perintahkan puasa umat Yahudi dan Nasrani. Mengenai puasa tentang fikihnya, tentang pengamalannya mungkin hana tabahas malamnya, ya mungkin insyaallah akan tebut secara khusus ya tentang bulan puasa. Terakhir bab poin yang kedua. Dan nyo akan nalomnya tanya jawab. Bab poin yang kedua. Allah sengaja memanggil orang beriman melakukan puasa, maka ketika itu Allah berkata la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang bertakwa. Saya puasa Tengku tapi enggak sholat, boleh enggak? Gimana? Saya puasa Tengku tapi bermaksiat, boleh tidak? Saya puasa Tengku tapi pegah apa kegok, gimana? Ya. Menyokitanya puasa pajahu mungkin batai puasa, batu puasa kan? Pajahu tajib batu puasa kan? Tapi nya pegah apa kegok nak batu puasa? Ya? Yo. Benar pegah batunya kah? Pegah apa kegok? Betul contoh kan kita nya duduk dalam rumah tengok arisan. Tengok arisan itu buku-buku. Kiban haba kampung nya yang ke menan laju. Baru ban urung kawin. Di lakonya hitam, di darah baru putih. Eluh nak setuju.
Nya ka buka pembahasan lagi kan. Nya ka mulai lagi mang orang apa ni ya, Bu. Anu follow pokoknya ja kenau ku hancur dah nyo. Ka mulai lagi. Nya tengah puasa. Nah batu puasa. Batu hana dulu, hana mak. Cuman pahala hana le kagak dah. Menyomenan cara puasa hana harap menjadi orang yang diharapkan oleh Allah puasa katanya agar menjadi tak. Jadi anak harap bertakwa puasa laju tu pegah habaq kau dia ju. Ka pai le anak muda yang main chip, yang dapat puasa. Lu main chip Mobile Legend, takat lo dengan Free Fire lo. Lu Free Fire pula lah nak boleh ya. Anak muda. Yang dapat puasa. Hana dapat puasa tapi habis pahala katanya. Hasad nyo nuju menuju jauh. Na amalan-amalan yang pahala dia gadoh. Hati-hatinya. Yang katanya puput, amalan-amalan yang puput pahala gadoh. Pertama, sombong, nyampe na sombong dalam bulan puasa. Menyonda kesombongan dalam bulan puasa pahala dia gadoh. Hanya diakui puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hasudnya dengki. Hai dah kalau engkau bahagia, menyubah uji bahagia, getanyo menanji harus bahagia. Uji belum betul, getanyo payah cita belum betul, manji nak belum pesawat, getanyo dah minta cita pesawat, manji dah kerja kedai uji prim betul contoh. Menanji getanyo, itu namanya hasud. Menyolagian getanyo puasa, hana puharap tentu pahalanya. Sama lagi urung tanya almarhum Abuya, kiban hukum Abuya urung puasa hana sembahyang. Hana. Puasa sah tapi pahala hilang. Belum menyakiti hati saudaranya sendiri. Yo yang perlu tuan sampaikan. Tengah puasa tak sakiti hati gap mak, hati keluarga, hati tetangga, makanya hana pahala. Pulang sombong, ria atau bodoh. Mengaku roh paling haya. Kalau menghina apa tu. Watai jak li kengon benar-benar je. Hei, kalau menghina nya nah. Nya benar-benar. Dipakai emah kena ya ni garuk boleh. Akibat dengar khabar dah gimana cara. Ingin tanya bu kena saya bu kamu nak pegang khabar gimana? Lagi lagi garuk-garuk. Rumah hidup menghina dah. Oh iya Allah menghina tuan. Hati-hati itu ria, hilang semua pahala puasa. Menyomenan hana harap la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, maka jagalah puasa yang baik. Terakhir, belum sebutkan kiban cara puasa yang gak tunggu. Ada beberapa tahap, tapi hana belum bahas dua buah tahap mentah. Pertama, puasa yaitu lagi biasa menahan lapar dan dahaga, yaitu juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, nyo dijaga nyo agar merompok katanya nilai takun orang yang bertakwa nyo dijaga. Maksudnya gimana aku? Jangan mencuri, jangan memukul. Nyo korek hidung je. Anak pun korek hidung ku galak tu. Tapi baik dalam tak, menyokat dalam tak kena ka batu puasa lagi yang korek kan. Bacu bentar anak pun. Menyorai tak asal, nepoh laju baik nak rencana apa main-main ni. Semua laju nunggu. Ya, jaga mata. Mata kalau maksiat tengku terlihat tengku. Kalau terlihat rizki, kalau melihat bala. Yang mana kan? Contoh, kita tengok Honda. Ada perempuan enggak pakai jilbab. Lewat betul contoh benar. Terlihat tak apa? Rizki. Mau melihat yang haju. Maka Imam Al-Ali pernah berkata, Imam Ali, an-nadharatul ula laka wathaniyu alaika. Ini kata Imam Ali. Lihat yang pertama itu dimaafkan. Kalau lihat yang kedua menjadi bala azab. Nah, jaga mata. Jaga. Pulang dah jaga perut dah jaga sih.
dari barang-barang yang haram. Akhirnya jaga. Berarti mudah-mudahan tacok kesimpulan. Bagaimana cara mendapatkan takwa kepada Allah? Jaga semua badan. Mudah-mudahan tengku-tengku sekalian, ayo kita selalu dalam masjid membaca Al-Quran, berzikir dan penuhi amal ibadah selama bulan puasa. Kak, sama nama kan? Kamu kan? Jadi lu rasa terkenal di kampus sebelah. Kak, jadi kita tak buka sesi tanya jawab. Sebenarnya kita yang mohon tuan sampaikan termasuk fadilah bulan Ramadan. Lu kena sampaikan fadilah bulan Ramadan. Tengku, selama kamu bulan Ramadan, tu yang harus kamu kubur tengku, dan tu hikmah haji, dan tu pahala haji, dan kiban model Allahnya neputron untuk bertanya nikmat yang mudah-mudahan lah. Kita nak kapal sebelah, ya, akan terbuka sesi tanya jawab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanan untuk bila lu serahkan Bapak Panitia untuk baca dan jawab kan? Kan? Oh, baca. Hah? Oh, di.